Assalamualaikum saudaraku yang beriman, kembali lagi bersama saya di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang misteri di balik segitiga Bermuda. Menurut referensi Al-Quran, pasti Anda terkejut melihatnya. Maka sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, segitiga Bermuda, atau yang dikenal juga sebagai Bermuda Triangle, adalah wilayah laut di Samudra Atlantik yang membentuk segitiga dengan 3 titik utama, Bermuda, Puerto Rico, dan Miami, Florida. Wilayah ini sering dikaitkan dengan fenomena misterius, seperti hilangnya kapal, pesawat, dan manusia tanpa jejak yang jelas. Banyak teori telah dikemukakan untuk menjelaskan fenomena ini, mulai dari penyebab ilmiah hingga mitos supernatural. Namun, dalam perspektif Islam, tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung menyebut atau membahas segitiga Bermuda. Perspektif Al-Quran tentang fenomena alam. Meskipun Al-Quran tidak secara khusus menyebut segitiga Bermuda, kitab suci ini memberikan panduan bagi umat Islam untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dalam beberapa ayat, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan dan mempelajari fenomena alam sebagai bukti keberadaannya, seperti 1. Tanda kekuasaan Allah di lautan. Al-Quran menggambarkan lautan sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah berfirman, Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai fenomena ilmiah, seperti pertemuan arus laut yang tidak bercampur. Namun, tidak ada indikasi yang mengaitkannya langsung dengan segitiga Bermuda. 2. Fenomena alam sebagai ujian dan hikmah. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini mendorong manusia untuk menjelajahi alam, termasuk laut, dengan penuh kesadaran bahwa semua itu adalah ciptaan Allah. Fenomena yang sulit dijelaskan, seperti di segitiga Bermuda, mungkin menjadi bagian dari ujian untuk manusia. Teori mistik dan Al-Quran. Beberapa pendapat berusaha menghubungkan segitiga Bermuda dengan kisah-kisah dalam Al-Quran atau hadis, seperti lokasi Dajjal, tempat jin, atau bahkan kaum Ad yang dihancurkan. Namun, klaim-klaim ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam nas Al-Quran atau hadis sahih. 1. Kisah Nabi Sulaiman dan Jin. Ada yang berspekulasi bahwa segitiga Bermuda adalah tempat jin yang pernah diperintah oleh Nabi Sulaiman. Namun, ini lebih kepada tafsir spekulatif tanpa landasan yang jelas dalam Al-Quran. 2. Kaitan dengan kaum yang dibinasakan. Ada pula yang mengaitkan wilayah ini dengan kisah kaum yang dibinasakan, seperti kaum Ad atau kaum Samud. Namun, Al-Quran tidak memberikan indikasi lokasi geografis yang spesifik mengenai kaum-kaum tersebut. Penjelasan ilmiah vs. mistik. Islam mengajarkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Segitiga Bermuda adalah fenomena yang bisa dikaji melalui sains, seperti pola cuaca, arus laut, atau medan magnet bumi. Namun, jika terdapat misteri yang tidak terjelaskan, umat Islam diajarkan untuk mengakui keterbatasan manusia dan menyerahkan segala hal kepada kebijaksanaan Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habis lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan. Sebanyak itu pula. Ayat ini mengingatkan bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan pengetahuan Allah, penafsiran berdasarkan kajian spiritual dan mistik. Sebagian masyarakat Muslim mencoba mengaitkan segitiga Bermuda dengan beberapa fenomena spiritual atau kisah yang termuat dalam Al-Quran dan hadis.
Namun, hubungan ini seringkali didasarkan pada spekulasi atau interpretasi pribadi. Berikut beberapa spekulasi yang sering dibahas. 1. Teori tempat jin atau Dajjal. Ada pendapat bahwa segitiga Bermuda merupakan tempat tinggal para jin atau lokasi persembunyian Dajjal sebelum kemunculannya menjelang akhir zaman. Hal ini biasanya dikaitkan dengan hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang berada di suatu tempat yang terisolasi, seperti hadis Tamim Ad-Dari. Namun, hadis ini tidak menyebut lokasi spesifik atau mendukung teori bahwa segitiga Bermuda adalah tempat tersebut. Oleh karena itu, klaim ini lebih bersifat spekulatif. 2. Kaitan dengan kaum yang dibinasakan. Beberapa pihak berteori bahwa segitiga Bermuda berkaitan dengan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, seperti kaum Ad, Samud, atau umat Nabi Nuh. Mereka berpendapat bahwa lokasi tersebut menjadi tempat terkutuk. Namun, Al-Quran dan hadis tidak memberikan petunjuk geografis yang mengaitkan wilayah segitiga Bermuda dengan kisah-kisah kaum terdahulu. 3. Kisah Atlantis. Dalam kajian non-Islam, segitiga Bermuda juga sering dikaitkan dengan teori Atlantis, kota mitos yang tenggelam. Sebagian Muslim mencoba mencari kesesuaian dengan cerita-cerita umat terdahulu dalam Al-Quran. Namun, Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan kota Atlantis atau peradaban serupa. Pendekatan ilmiah dan Al-Quran. Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan menggali fenomena alam secara ilmiah. Segitiga Bermuda memiliki berbagai penjelasan ilmiah yang dapat dikaji, seperti 1. Fenomena alamiah di segitiga Bermuda. Arus laut dan cuaca. Wilayah ini terletak di jalur arus laut Gulf Stream yang kuat, sehingga sering menyebabkan perubahan cuaca mendadak dan arus laut yang kuat, yang dapat membahayakan kapal atau pesawat. Gas metana. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa dasar laut di wilayah ini mengandung endapan gas metana. Jika gas ini tiba-tiba dilepaskan, ia dapat mengurangi kerapatan air sehingga kapal bisa tenggelam. Medan magnet bumi. Teori lain menyebutkan bahwa anomali medan magnet di wilayah ini dapat mengganggu navigasi kapal dan pesawat. 2. Ayat tentang penyelidikan dan pengkajian ilmiah. Islam mendorong umatnya untuk memahami alam dengan akal dan ilmu pengetahuan. Dalam surah Yunus ayat 101 Allah berfirman, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Namun tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman." Ayat ini mengajarkan pentingnya mempelajari alam sebagai bentuk pengakuan atas kebesaran Allah. Sikap Islam terhadap misteri dan spekulasi. Islam mengajarkan agar umatnya tidak terjebak dalam spekulasi berlebihan tanpa dasar yang jelas. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Jika suatu fenomena seperti segitiga Bermuda tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, maka sebaiknya tidak dijadikan sebagai keyakinan mutlak. Sebaliknya, umat Islam diajarkan untuk tetap rendah hati dan menerima bahwa ada hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Kesimpulan akhir, segitiga Bermuda tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Namun, fenomena misterius di wilayah ini dapat menjadi tanda kebesaran Allah dan bahan kajian ilmiah bagi manusia. Islam mendorong umatnya untuk bersikap ilmiah dalam memahami fenomena alam dan tidak terjebak pada mitos tanpa dasar. Jika ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, umat Islam diajarkan untuk mengakui keterbatasan pengetahuan manusia dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Spekulasi yang mengaitkan segitiga Bermuda dengan jin, Dajjal, atau kaum terdahulu tidak memiliki landasan yang kuat dalam nas Al-Quran atau hadis sahih. Oleh karena itu, klaim semacam ini sebaiknya tidak dijadikan rujukan utama.